kamar ini bunyi kuak kayak orang rame, tolong jangan masuk dulu. Katanya Pak Yai. Katanya Pak Yainya. Kalau ada orang nyapu jangan dulu, jangan masuk dulu, tunggu. Bilangnya gitu Kang Odeng. Saya nunggu suara yang di dalam kamar Kang Odeng. Dan jelang ada 1 jam, memang ada suara kaklan agak kayak benda jatuh. Udah, mungkin ini udah datang. Habis itu kayak suara nyapu memang Kang Odeng. Saya udah seneng, waduh alhamdulillah. Terus teman saya Pak Hajinya itu udah bersyukur terus, alhamdulillah. Jelang 2 jam lebih suara itu habis, nggak kedengaran lagi suara apa. Selamat sore Sobat Ekspedisi Kang Odeng. Pada kesempatan kali ini kita ditemani oleh seorang narasumber yang bernama Pak Joko. Pak Joko ini asli Cirebon Sobat. Beliau kesini pingin mengisahkan kisahnya yang pernah melakukan ritual penggandaan uang. Kita sambut narasumber kita. Assalamualaikum Pak Joko. Waalaikumsalam Kang Odeng. Gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Kang Odeng. Naik apa ke sini Pak? Dari Cirebon awalnya naik bis dari Belamongan dan minta antar ke ponakan Kang Odeng. Soalnya kesininya jujur aja kita nebeng ke ponakan. Masya Allah. Alhamdulillah nyampe ke Banyuwangi. Naik kendaraan sendiri ya? Kang Odeng. Terus dari Lamongan ke sini tuh ditempuh dengan berapa jam Pak? Dari Lamongan tadi malam jam 10 malam nyampe di Banyuwangi insya Allah sekitar jam 9 pagi ya? Jam 9 pagi. Ya, kita kembali ke topik Pak ya, Pak Joko. Yeah. Katanya Pak Joko ini pernah melakukan ritual penggandaan uang. Yeah. Itu kalau bisa diuraikan, diceritakan, itu awal kisahnya gimana Pak? Oke. Awalnya saya itu punya teman, anggap saudara dengan saya Kang Odeng. Waktu itu suka dukanya tiap hari makan rokok bareng-bareng, bahkan rokok satu jadi bergantian. Saking kita kayak saudara. Suatu saat saya cerita keluhan saya kalau saya itu banyak masalah, banyak utang lah. Terus teman bilang, ayo saya juga ini yang susah, saya ini punya seorang guru katanya Pak Yai Ustadz, tapi ya Pak Yai banyak santri di sana di daerah Situbondo. Daerah Situbondonya itu dekat lokalisasi apa namanya itu Kang Odeng, naik gunung turun gunung terus Buduan apa. Nah, nyampe sana, singkat cerita saya ketemu sama Pak Yainya itu. Saya cerita, ngomongnya ke Pak Yai, gimana Pak Yai, mungkin Pak Yai ada solusi. Saya nih betul-betul banyak utang Pak Yai kan. Oh bisa, utangnya berapa? Ya kurang lebih antara 300 sampai 400 lah Pak Yai. Oh barang kecil, udah. Gitu. Terus kata teman, ya usahain lah gimana caranya ini kalau ingin sukses, ingin berhasil anunya. Saya nanya, kira-kira ada biaya ritualnya itu kira-kira berapa Pak Yai? Nah, awalnya ini sampean harus beli kambing warna putih, warna hitam. Terus kambing ini nanti disembelih buat selamatan.
yang makan semua orang-orang sini, penduduk sini, nanti barang diselamatin. Jadi Mas Joko ini harus punya uang, nanti uang ini ada kotak, terus ada kainnya, taruh di dalam kotak dan kain, nanti uang 5, umpamanya 1 juta bisa jadi 5 juta, kalau 5 juta bisa terus begitu semampu aneh uang. Waktu itu ada temen dari Pasuruan, bos kayu sama mebel memang butuh kayak gini, saya telepon Kang Odeng, suruh datang ke daerah Situbondo, saya punya jalan ini, ada Pak, ada satu kiai yang mau bantu, insya Allah udah sanggup. Terus yang teman saya yang nemu jalan awalnya itu, awalnya janji sama saya pakai oret-oretan, ayo tanggung jawab kalau ini nggak ada hasil, meyakinkan hati saya. Turunlah bos yang di Pasuruan itu, Haji Rob. Itu membuat perjanjian itu, Pak? Nggak sampai, udah buat kereta awal. Kiai ini apa punya pesantren? Gelarnya kiai apa ustadz ini? Bilangnya kiai. Punya santri juga? Nggak punya santri, ternyata santrinya itu cuma pinjam ke tetangga. Tapi nggak punya pesantren? Nggak punya. Kiai siapa itu, Pak? Kiai kalau nggak salah ini. Jadi kerjasama dengan istrinya, lingkungan sana itu Kang Odeng. Jadi singkat cerita, teman ini naruh uang 35 juta Kang Odeng. Saya jual motor, dan motor punya uang 8 juta. Dah ini digabung, semua di total tuh disuruh jangkepin 48 juta. Nyari lagi Kang Odeng 48 juta, itu enggak selesai 48 juta, udah ditaruh. Waktu maghrib mak nyainya bilang, ini tanggung 48 juta ini, tanggung tambah 2 juta, udah jadi 50 juta bilangnya Kang Odeng. Lah uang itu untuk apa katanya, Pak? Suruh taruh di dalam kamar, ada kotak. Kotak itu warnanya kuning, kayak habis dikasih di vernis. Kotak tersebut taruh di kardus. Dia jadi berlipat-lipat, Mas. Dia berlipat-lipat katanya Kang Odeng. Kardusnya itu kardusnya TV, gede banget kardusnya. Ada satu. Nanti ini kalau kamar ini bunyi kuak kalang rame, tolong jangan masuk dulu. Katanya Pak Yai. Katanya Pak Yainya. Kalau ada orangnya nyapu, jangan dulu. Jangan masuk dulu, tunggu. Bilangnya gitu Kang Odeng. Satu rutin lah. Jadi Pak Joko ini di dalam apa di luar, Pak? Di luar kamar, di pintu. Di pintu. Bilangnya Pak Yai suruh dengerin bunyi-bunyi dalam kamar tuh gimana. Nah, waktu habis selamatan, saya nunggu suara yang di dalam kamar Kang Odeng. Dan jelang ada 1 jam, memang ada suara kakak kayak benda jatuh. Udah, mungkin ini udah datang. Habis itu kayak suara nyapu memang Kang Odeng. Saya udah seneng, waduh alhamdulillah. Terus teman saya Pak Hajinya itu udah bersyukur terus, alhamdulillah. Jelang 2 jam lebih, suara itu habis, nggak kedengaran lagi suara apa. Saya bilang, Pak Yai, sekarang udah nggak ada suara, nggak ada apa di kamar ini. Gimana Pak Yai? Sebentar dulu, mau tak ritual dulu. Ini sesajennya. Jadi Jirok lagi Pak Yainya itu. Jadi 50 juta masih minta 5 juta buat ritual di luar. Nah, masih lari ke ATM. Bapak? Iya. Yang modalin? Pasuruan, iya Kang Odeng. Jadi kan saya malu banget. Gara-gara itu saya sampai sekarang ini tidak mau bersaudara dengan saya. Tapi yang biayai semua itu aja? Buatnya rupiah itu sekitar 48, punya saya 8 juta Kang Odeng. Jelang hampir kurang lebih 3 jam, udah seneng. Ritual minta 5 juta, kasih sama Haji Rob. Tuh uang 5 juta tersebut nanti kasihkan ke tetangga-tangga. Ini buat zakatnya.
uang yang dari kamar belum dapat, kok zakatnya dulu. Secara akal saya udah curiga Kang Odeng. Tunggu dulu uang kalau udah keluar zakatnya. Dan ini kan masih belum, dohirnya belum ada, belum nampak. Kenapa Haji ngasihkan uang yang 5 juta? Loh, Pak Yainya yang minta Mas. Yang gimana minta saya kasih? Ya udah, kalau udah gitu nggak apa-apa. Tunggu jelang habis mau dibuka, katanya nunggu sholat subuh Kang Odeng. Begitu habis sholat subuh, katanya masih belum cakep. Ini ada yang liar 2 di dalam. Yang liar apanya Pak Yai? Ada orang yang liar di dalam ini. Ya udah nurut. Di ujungnya suruh nunggu matahari terbit. Matahari terbit masih nunggu ba'da duhur. Ba'da duhur udah nyampe, oke. Pak Yainya ini bila sakit perut. Awalnya sakit perut. Duh, gimana maknya ini, nggak tahu itu orang sakit perut gimana ini, mungkin hodamnya ngamuk, bilangnya gitu Kang Odeng. Ngamuk, terus kamu gimana maknya? Ya nggak, tunggu dulu, tenang Mas. Jam 2:30 terpaksa Pak ini udah agak reda Kang Odeng, dibuka. Ternyata waktu dibuka itu banyak sampah, bukan uang. Sampah daun-daun segala macam daun di dalam. Loh, ini kok bukan uang, kok semuanya dari daun. Ini ada hutangnya, ngamuk katanya Kang Odeng. Nggak mau nanti diulangi lagi ritualnya. Suruh lagi. Terus saya tanya, kalau ngeritual lagi ada biaya lagi Pak Yai? Ya tunggu dulu. Insya Allah tahu saya gimana tanpa biaya. Lekas cerita Kang Odeng. Suruh balik lagi 4 hari. Mau 4 hari kembali. Saya disuruh hukum di dalam air 3 malam. Yang penting harus kuat. Kalau hukum, kalau malam pertama jam 1, besoknya juga jam 1, ke 3 malam. Sudah saya lakoni Kang Odeng. Sampai saya bayar, kan minta orang 3. Sampai 3 malam udah selesai. Saya udah sampai kayak udah mudrop, udah Kang Odeng. Suruh balik lagi, suruh buat selamatan lagi. Minta biaya lagi 5 juta kalau pinginan. Minta biaya 5 juta lagi Kang Odeng. Waktu minta biaya 5 juta lagi, kasih. Saya sampai malam udah enak Haji. Apa-apa Mas, tenang. Udah seperti sampean tuh, nanti selesai dah masalah ininya. Udah 5 juta Kang Odeng, suruh di dalam kamar, suruh nungguin hal tersebut. Katanya kalau ada penampakan apa jangan takut. Nah, insya Allah kalau masalah itu saya yakin, bukan saya Kang Odeng ya. Saya memang anulah suka nggak gitu. Nah, saya tunggu nggak ada datang Kang Odeng, cuma bau kemenyan, bau minyak. Saya curiga di atas itu ada kayak internet bolong. Asap itu kok keluar dari internet. Waktu itu saya megang korek yang ada lampunya. Saya nyoba, ternyata benar di atas itu ada selang. Saya nanjak ke kursi, saya tarik selang tersebut. Curiga saya Kang Odeng. Wah, berarti ini bohongan nih Pak Yai. Bohong-bohongan, udah saya keluar. Nih Pak Yai, ada asap, ada apa, ternyata asapnya dari ini, dari atas. Ini buktinya. Tolong Pak Yai. Terus teman saya yang awalnya ngasih tahu ke saya itu, saya nanya ke Mbak Su gimana ini bohong nih Pak Yai. Udah alasan segala macam cara dia Pak Yai itu gak ngaku. Udah namanya orangnya legowo, nggak mau sampai besoknya gimana saya minta pertanggung jawabnya ke teman yang ngajak awalnya. Tanya, udah banyak macam alasan, istilahnya uang tuh hangus lah Kang Odeng. Saya kasih nggak enak sampai ke teman itu, akhirnya ngajak pulanglah ke rumah. Nah, habis gitu dapat 2 hari Haji masih di rumah, diajak temen juga ke daerah Kerduata.
Nah itu Pak Joko, mohon maaf saya potong. Oke. Itu kan katanya Pak Joko itu menggandakan uang. Menggandakan uang itu kan berarti kita punya modal katanya 42 juta. 43 semua katanya. 43 juta. Lah, kalau ini digandakan nggak jadi, berarti kan uang ini masih tetap utuh, Pak. Iya, Itu gimana? Kan itu kan katanya uangnya ditaruh di kardus di ya. kardus. Nah, itu kan nggak jadi mengganda, berarti kan menggandakan itu 1 jadi 5, apa jadi 1 jadi 10, 1 jadi 2, namanya ganda apa bertambah. Kalau ini nggak jadi, berarti kan uang itu nggak dibuat apa-apa. Hangus ya, jadi daun itu Kang Udeng. Lah uang itu terus Berserakan, uangnya itu nggak ada. katanya diambil udangnya. Di anu katanya ada kodam 2 ini yang ngamuk. Terus yang kedua itu sampai efeknya ke Pak Yai. Ngamuk kok Untung Pak ngambil Yai uang? ini masih sehat perutnya. Katanya dicabik-cabik kok Kang Udeng. Ngamuk kok ngambil uangnya udangnya? Ngamuk, iya, katanya Pak Yainya sama Mak Nyainya itu. Untung nih Pak Yainya masih selamat. Nanti kalau ada apa-apa, saya bisa nutut balik, jangan sampai nanya uang, kata Mak Nyainya. Saya awalnya ketawa Pak Udeng. Jadi Mak Nyai, masalah ini coba udah saya ingin tahu kayak apa hudamnya. Nggak tahu jin jurik, jin apa, saya berani. Kalau memang hadamnya ini bisa ganti uang dan jadi daun. Ya ini Mas, memang udah kejadiannya dulu mang gitu. Kalau udahnya ngamuk, untung jadi sampah. Kadang tuh mah dibakar kamar ini bilangnya. Wah, ini akal-akalan, akal bulusnya sampean dengan Pak Yainya ini. Tolong Mak Nyai, ya punten, ini saya ini orang susah. Saya ini orang larat, kesini ini bukan mau cari masalah, ingin menyelesaikan masalah. Kalau gini caranya, saya malu sama Pak Haji ini jauh-jauh dari Pasuruan, bela-belain saya. Jadi kalau gini ini gimana caranya? Sempat rame Kang Udeng, saya laporan ke RT, RT-nya begitu juga. Awalnya senyum-senyum RT-nya, disangkanya cuma 40.000, saya bilang. Uang yang saya masuk udah sekian. Orang yang ngaji-ngaji itu, saya nanya, acara apa? Kata orang ngaji itu Kang Udeng, kemarin tuh acara ngaji apa? Loh, kok sama nanya? Sama diundang sama Pak Yainya ini, acara apa? Nggak tahu, acara makan-makan katanya. Terus tujuannya nggak tahu. Nggak tahu. Ada 2 warga yang ngaku Kang Udeng. Berarti tuh nipu sama. Ya itu Mas, kata RT, udah Mas gini aja, kalau nanti ayo bareng-bareng ke Kades, kita laporin. Nah, waktu saya ke Pak Kades, memang Pak Kades ternyata Pak Yainya itu bilangnya nggak bisa diganggu, sakit parah katanya Kang Udeng. Saya balik lagi, entah apa sakit beneran apa saya kurang tahu. Jadi daun itu katanya suruh kumpulin kata Mak Nyai, terus bisa tanggung jawab jadi uang. Artinya bilang gitu. Ya coba aja kalau Pak Yainya bisa. Kan awalnya uang. Ini kok daun bisa selerakan di luar, siapa? Nah, sudah usut ternyata Kang Udeng, jendela yang di kamar yang sebelah itu kebuka Kang Udeng. Mungkin ada orang yang masuk, yang lemparin benda, yang kayak nyapu-nyapu orang tersebut, tetangganya. Jadi istilahnya itu akal-akalan Kang Udeng. Jadi uang itu diambil terus diganti daun gitu ya. Daun tuh banyak Kang Udeng, macam-macam daun. Dimintain uangnya lagi nggak boleh? Nggak ada katanya, udah dibawa, udah ditukar sama daun, udah jadi daun. Sama jinnya? Sama kodamnya katanya. Kodamnya ada 2 yang nggak mau, yang nggak terima. Masa kodam ini tahu ke uang Pak Yai? Sebenarnya saya kodam ini nggak tahu uang. Yang tahu ini orang yang bohong kayak sampean ini. Itu temennya kodam pembohong sampean. Nah, akhirnya Pak Udeng lekas cerita mau dikembaliin separuh, nggak apa-apa. Janji Kang Udeng, janji 1 bulan. 1 bulan nggak ada, janji sebulan nggak ada. Sampai 4 kali, akhirnya orangnya nggak ada lagi. Dikunci, slot semua udah, katanya udah pindah ke Panarukan. Jadi sosok Pak Yainya itu usianya berapa?
kurang lebih antara 60-an Kang Udeng. Berarti udah tua-tua ya? Udah tua-tua. Mak Nyainya memang agak menor lah, dan dananya itu enggak sesuai, terlalu jadi sempat curiga. Untung sampai usut demi usut, Mak Nyainya itu katanya jebolan sana, kan dekat lokalisasi sana Kang Udeng. Tempat PSK itu ya? Gunung Patok namanya Kang Udeng. Gunung Katok? Gunung Patok. Gunung Patok itu tempat lokalisasi paling anu di Situbondo Kang Udeng. Nah, dah ya Kang Udeng ya. Berarti situ nganu lah, gagal apa ketipu lah ya? Ketipu Kang Udeng. Sama. Mutlak ketipu. Setelah itu Bapak melakukan lagi? Balik 2 hari lagi, terus udah saya tanggung jawab, katanya teman yang ngajak Tama ini. Ini ada yang lebih jitu. Enggak, saya ini mau nutupi aib saya, kesalahan saya. Saya nggak bakalan anu kok, insya Allah uang segitu kecil kembali, baliklah. Diajaklah ke daerah Wonosari, dekat sana Kang Udeng. Wonosari mana Pak? Bondowoso. Bondowoso. Kerduata itu ke selatan. Udah terkenal, tamunya banyak luar biasa waktu ke sana. Sana itu rumahnya masih kecil. Waktu awal ke sana saya kecil lah, bukan saya ngenyek, saya nggak punya rumah, saya jelek. Pokok enggak layak di rumah, cuma ada tempat ritual. Nah, cerita, saya ketemu, diantar sama teman, minta tolong, ya siap bantu, siap nolong. Cuma dengan syarat harus cari, awalnya suruh cari pisau cap garpu, tapi yang ori, yang asli. Cap garpu ya? Cap garpu. Biarpun itu syukur-syukur yang bekas, dia pun tinggal sedikit, asalkan yang asli. Nyarilah Kang Udeng sampai insya Allah 15 hari tidak nemu. Sama banyak, sama khodamnya itu suruh beli kambing dulu biar lancar. Insya Allah kalau beli kambing dulu, syaratnya nanti pisaunya biasanya nemu. Belilah Kang Udeng, hanya ciri-cirinya gini, pokok yang betul-betul fit lah kambingnya, jangan sampai ada yang cacat. Kambing ini apa namanya Kang Udeng? Beli berapa Kang kalau beli kambingnya? Sana memang ada dek, itu sekitar 4,5 juta ongkosnya, pokoknya 5 jutaan lah terima di sini, katanya teman haji ini. Saya tetap yang anu Kang Udeng, saya juga usaha juga paruan sekarang haji, punya 5 juta, 2,5 juta. Ya udah, 4 kambing. Pisaunya masih belum nemu, kadang suruh cari pisau, saya enggak nemu, udah sampai 1 bulan. Pisau itu untuk apa katanya Pak? Cuma butuh darahnya. Pisaunya? Terus motong kambing itu Kang Udeng. Oh. Kalau enggak bukan cap garpu nggak bisa katanya, nggak bakalan ordernya tuh nyamberi, nggak bakalan sah. Jadi pisaunya harus cap garpu? Harus cap garpu, biarpun kecil asalkan cap garpu. Dah, pisau nggak nemu, suruh cari kayu juwet yang hitam-hitam yang segini tuh Kang Udeng. Juwetnya buat sirap, suruh buat kotak. Dah nyari ada juwet, minta 700 anggap sama anunya lah, 1,5 juta. Nah, dah bayar Kang Udeng. Jadilah kotak, dibuat 3 tuh kotak. 1 kotak ongkosnya 50.000, dah dibayar. Tinggal pisau Kang Udeng, nggak nemu Kang Udeng. Terus ada tamu datang, Jarwo buat, saya punya pisau, bukan punya saya, punyanya saudaranya mertua saya. Ya kalau emang anu Kang, nggak apa-apa, saya beli berapa, gini aja, tunggu dulu ya, saya mau tembusi dekat sini kok, paling 1 jam perjalanan, 2 jam lah pulangnya. Ya udah tak tunggu. Dibawalah Kang Udeng pisaunya itu. Nah, waktu dibawa, Pak Yainya banyak tamu, dilihat sepintas, bilang, oh ya udah, saya bayar Kang Udeng 700. Begitu Pak Yainya udah tamu banyak yang pulang, kasihkan pisaunya tersebut. Waktu saya kasihkan, Pak Yainya bilang, nggak bisa, ini palsu, tiruan.
hilang udah 750 Kang Udeng. Terus nyari lagi, jelang 9 hari sampai aduh nggak enak, sampai saya ke sana bolak-balik tuh malu saya Kang Udeng. Nah, toko sebelah itu bilang, saya sering kelihatan cuma sampean Mas, sering siang malam masih belum belum kelar. Belum Pak. Apa beli pisau apa? Ya kalau dulu gampang, sekarang Mas repot, 10 1 itu pun kalau ada. Sok coba sampean minta tolong ke Pandai, disuruh akali gimana caranya, yang kalau yang Pandai itu paham dah Mas. Kebetulan di daerah Bondowoso itu ada Pandai Kang Udeng. Saya minta tolong, saya cobalah kan. Ternyata pisau yang saya coba yang bukan aslinya, memang dari RRT apa katanya, bilang cocok Kang Udeng. Super kaget loh. Tahu gitu mulai dulu kan enak, minta tolong ke Pandai, nggak usah cari kemana-mana. Dah janji 3 hari lagi ritual, suruh bawa ini segala macam cara Kang Udeng. Begitu udah ritualnya berjalan, oke, suruh nunggu 3 hari Kang Udeng. Kotak itu disuruh nunggu sampai bilangnya 11 hari, 21 hari, 41 hari. Masih saya ke sana, katanya ini yang nggak asli, ini paling pisaunya, bilang gitu Kang Udeng. Loh katanya jenengan cocok asli, kalau memang tahu nggak asli kan nggak saya lanjutin Pak Yai. Terus gimana? Ya bilang lagi, ya beli kambing lagi, bilangnya Kang Udeng. Boro-boro beli kambing, uang beli bensin aja saya waktu itu ngutang Kang Udeng. Nah katanya ritual apa itu Pak? Kalau harus beli pisau, harus beli kambing. Uang di kota yang saya mesen itu Kang Udeng, itu harus dibeli buat kasih mainan, boneka, kaca, entah macam berapa, ada sisir, ada jarum, macam-macam Kang Udeng. Itu uang malam tertentu itu datang katanya Kang Udeng. Datang secara gaib. Iya. Saya masa iya sih, tapi saya dalam batin, ya Allah yang Maha tahu ya, mudah-mudahan. Nah, secara logika saya lihat tamunya tuh banyak terus Kang Udeng. Katanya yang dari Bali, katanya cuman sukses. Yang bilang sukses itu bukan orang Bali, ternyata ya, yang sering ke sana. Terus ada orang Banyuwangi sampai naikin haji orang tuanya, bla 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 gini. Ya berhasil dari itu Kang Udeng. Berarti kotak ini akan terisi uang sendiri lah. Iya. Tapi kalau ada darahnya si kambing dipotong dengan pisau, dengan tadi pisau cap karpu itu Kang Udeng. Jadi bahasanya minta uang lah ya. Iya. Harus ada medianya kotak itu ya. Kotak sama kaca, jarum, terus macam 7 mintanya tuh Kang Udeng. Macam 7 tajam-tajaman. Ya Allah, akhirnya sudah. Ini juga kiai ini Pak Joko. Kalau di lingkungan sana memang kiai, maksudnya kiai itu haji Kang Udeng. Haji sama kiai kan beda. Beda. Kalau kiai kan punya santri Kang Udeng. Iya. Nah, itu tapi haji tapi dipanggil kiai sama orang-orang. Dituakan lah. Iya. Dituakan di situlah ya. Iya. Jadi waktu itu saya bilang, ya Allah Pak Yai, saya ini orang susah, orang Pak Yai, kok tega-teganya saya udah 2 kali ternyata titel kiai, titelan ini kiai bohong, sampai ini kiai pembohong, banyak tamu Kang Udeng. Maksud saya biar emosi, jadi tamu tuh biar tahu saya udah dibohongin, suruh beli ini udah turutin, sampai sekarang ini hampir 3 bulan lebih, janjinya katanya 11 hari. Mana buktinya? Saya sampai ninggalin semuanya ini gara-gara sampean Pak Yai. Sampean udah tua, ya maaf Pak Yai, banyak istighfar. Takut, bukan takut apa, takut mati. Sampean udah masih hidup, udah jadi setan, apalagi udah meninggal.
biar emosi. Enggak emosi sama sekali Kang Odeng. Saya buat bukan. Terus jawabannya gimana dia ini? Ya kalau saya cuma gimana ya, perkara dikabulkan jabat sama Allah semua Gusti Allah. Jangan tapi sampean kan menjanjikan asalkan persyaratannya ini dipenuhin, diadain, katanya sampean. Bener ada kata-kata insya Allah. Insya Allah pastinya ini sampean. Insya Allah pasti. Kan bilang gitu. Insya Allah pasti. Sampai berapa kali. Ada insya Allahnya tapi ada pastinya. Berhasil. Asalkan nih cari ini, beli ini. Semua permintaannya sampean udah saya turutin. Saya penuhin. Sampai sekarang nih gimana? Dah gitu Kang Odeng. Saya udah bingung Kang Odeng. Satu yang malu sama temen. Berarti situ gagal lagi. Gagal lagi Kang Odeng. Itu termasuk nipu apa enggak itu? Ya termasuk nipu tuh Kang Odeng. Mutlak udah. Kenapa Pak Joko ini sudah awal tadi kan sudah bercerita yang di depan tadi sudah kena tipu lah ya? Iya. Dengan bahasanya menggandakan uang. Iya. Terus kenapa percaya lagi yang kedua ini Pak? Yang kedua ini soalnya ini dilihat katanya bukti-bukti orang yang sudah Kang Odeng. Ada bukti. Kata si teman ini. Iya. Jadi temennya satu ini yang mengarah-ngarahkan. Yang mengarah-ngarahkan. Saya nanya, sama tahu sendiri. Namanya yang ibu siapa Bali itu Kang Odeng. Ibu Kadek. Kadek udah. Bu Kadek ini udah sukses. Mobilnya udah 3, rumahnya udah jadi kalau kayak gini. Oh bener, waktu itu cerita di luar ada kayak apa ya, musola gitu Kang Odeng. Tapi teman Bapak ini sudah sukses. Belum. Loh kenapa dia nggak melakukan sendiri kalau emang di situ emang wis pasti berhasil ya? Ya itu Kang Odeng, saya juga dipikir-pikir Kalau saya memang terlalu ambisi, bodohnya saya Kang Odeng. Saya mau sadar kok percaya, terkecuali temen yang nganter itu udah nyata berhasil baru sama temen. Nah sampean kalau dikasih jalan gini, lihat yang ngasih contoh tuh siapa. Umpama ini bisa nggandain uang, lihat keadaannya kiainya. Keadaan kiainya kalau dibuat makan aja repot, apa nggandain uang? Dia kalau bisa secara akal logika bro pasti kaya. Pak kiainya kayak gitu. Gitu iya ya. Berarti saya kayak kena hipnotis tuh Kang Odeng. Ya Pak Joko ini kan minta tolong sama temennya. Ya temennya masih susah juga kan? Juga. Bahkan pinjam uang ke saya Kang Odeng. Sampai sekarang udah saya ikhlasin buat biaya anaknya, sama istrinya katanya itu Kang Odeng. Berarti 2 kali itu sudah hambur-hamburkan uang lah ya? Iya, udah hambur, betul-betul saya menangis Kang Odeng. Masya Allah. Udah saya habis gitu udah saking pasrahnya ke Kalimantan ya Kang Odeng. Kalimantan tuh juga itu ceritanya Kang Odeng. Ternyata ya subhanallah saya nggak bisa pulang di Kalimantan Kang Odeng. Ritual apa di sana Pak? Di Kalimantan itu memang bukan asli orang Kalimantan, bukan orang Dayak, itu orang Jawa yang ada di sana Kang Odeng. Jadi dukun. Oh orang Jawa. Orang Jawa jadi dukun. Tinggal di Kalimantan. Kalimantan mana itu Pak? Sampit Selatan. Sampit. Iya. Waktu itu dia punya saudara di Brong katanya. Di Brong itu Pak Haji itu tahu sama saya. Itu orang hebat katanya Pak Haji Kang Odeng. Pak Haji siapa itu Pak? Orang mana? Pak Haji Husni. Temannya Bapak? Ya, Haji Husni itu orang ini Kang Odeng, perbatasan Bondowoso, apa nih, Pujer. Orang Pujer, Bondowoso. Bla 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 saya percaya sama Pak Haji. Motor saya tinggal 2 Kang Odeng. Saya jual. Dijual Jawa, uangnya ditransfer. Dikasihkanlah ke sana Kang Odeng. Lebih parah juga, saya nggak boleh makan, nggak boleh minum selama kalau kuat 3 hari katanya Kang Odeng. Boro-boro Kang Odeng 3 hari saya pingsan Kang Odeng dalam kamar. Ya untungnya ada temen sikap, biasanya ini
Mas Joko ini 3 hari ini biasanya kayak bukan nggak kuat, ada apa-apa biasanya ngetok-ngetok. Saya sudah wanti-wanti. Memang pintu saya sampai pentok Kang Odeng. 1 kali itu mah nggak kuat, udah pingsan di dalam Kang Odeng. Saya dibawa ke rumah sakit lah. Rumah sakit, saya teman nggak usah membuat ritual kayak gini dah, ayo pulang aja ke Jawa, nggak usah. Nah, ternyata temen saya yang udah bayar katanya Kang Odeng 10 juta. Ritual apa katanya situ? Ya ritual itu uang itu bisa jatuh sendiri katanya Kang Odeng. Jatuh dari langit. Jatuh dari langit-langit, asalkan jangan makan, jangan minum, jangan apa, jangan sampai ada apa ya Kang Odeng, sinar bilangnya Kang Odeng. Ngebleng pati geni lah ya. Iya, pati geni, seperti geni. Nanti pati geni ini sampai ini kerasa kebakar. Kalau kerasa kebakar badannya pasti datang makhluk itu datang. Kalau udah datang tinggal ngomong minta apa. Kok boro-boro mau datang mau minta apa, ngangkat mata aja nggak kuat Kang Odeng. Saya pingsan di dalam Kang Odeng. Karena 3 malam itu iya. puasa semua, nggak boleh tidur, nggak boleh makan, nggak boleh minum lah ya. Sebelum awalnya pati geni itu mah udah nggak makan 2 hari itu, sempat cuma makan sekali Kang Odeng. Jadi 5 hari totalnya saya nggak makan Kang Odeng. Kayak dibawa ke rumah sakit 2 hari 2 malam, alhamdulillah sembuh, pulang udah saya Kang Odeng. Ya gitulah kisah riwayat saya Kang Odeng. Saya ini betul-betul gimana ya hidup saya ini, apa saya merasa banyak dosa sama ke orang tua terutama Kang Odeng. Saya tentunya lillahi ta'ala cari rezeki, gak punya apa, yang penting saya ini gimana ya bisa nyenengi keluarga Kang Odeng. Kalau boleh tahu Pak Joko ini melakukan kegiatan ritual-ritual itu berapa kali Pak? Kalau di total dari tahun 91 itu Kang Odeng sampai 2016, kalau insya Allah ya, kalau 16 ada Kang Odeng. 16 kali. 16 kali. Tapi ada yang pernah berhasil Pak ya? Ya berhasilnya pingsan Kang Odeng, itu cuma. Berhasil pingsan? Pingsan. Berhasilnya saya pingsan. Untung kata dokternya, wah ini untungan saya udah mau dijemput istilahnya Kang Odeng. Jadi dapatnya malah pingsan itu? Malah pingsan. Masa Allah. Nggak dapat apa Kang Odeng. Akhirnya orang tua saya meninggal, baru itu saya sadar Kang Odeng. 2017 orang tua meninggal, saya betul-betul nyesel. Saya sampai 16 kali itu berbagai cara lah ya, ada pendohiran uang, ada minta uang, ada jenis pesugihan ya. Jadi nggak satu topik lah ya. Kang Odeng. Ya nanti bisa dikisahkan yang part kedua Pak ya. Siap Kang Odeng. Jadi saya cuma kasih pencerahan sedikit. Makanya saya sering tegaskan di channel kita, nggak ada manusia itu yang bisa menikmati hasil pendohiran Pak. Tapi kalau manusia itu apa bisa ada yang bisa mendohirkan uang? Ada. Tapi uang itu apa bisa dinikmati? Ini yang jadi tanda jawab. Karena yang mendohirkan uang itu dengan ada 3 cara. Ada yang pertama itu adalah ilmu sulap apa trik, ya. Karena kertas itu kosong tiba-tiba ada, berarti bisa pakai namanya media trik apa media sulap. Terus yang kedua bisa pakai akal-akalan, kayak yang disebutkan Bapak cerita dari awal tadi kan, uang hilang jadi daun, itu kan akal-akalan Pak. Terus yang ketiga bener-bener si oknum ini mendohirkan uang, apa bahasa kita pinjem uang dari alam gaib. Tapi harus digarisin bawah, uang itu nggak mungkin bisa dinikmati, cuma untuk penampakan aja, apa untuk pembuktian aja. Nanti ujung-ujungnya kamu akan dimintain uang-uang untuk biaya penyempurnaan. Bisa beli minyak, apa beli kambing, beli sapi. Untuk menyempurnakan uang ini katanya bisa digunakan. Sebelum itu tidak bisa digunakan. Makanya hati-hati di dalam perjalanan ini, karena apa? Kadangkala itu nggak pakai trik, kadangkala itu benar-benar pakai ilmu. Namanya pinjam uang dari alam gaib, mendohirkan uang.
Tapi sejatinya uang itu tidak bisa untuk digunakan. Untuk apa? Untuk meyakini bahasanya sudah terbukti, tinggal disempurnakan kayak gitu. Itu akal-akalan, betul Pak. Itu tipu daya dari oknum-oknum ini. Makanya kalau orang itu bisa mendohirkan, terus bisa dinikmati uangnya, ya mungkin jadi sultan di Indonesia, Iya. jadi terkaya. Kita ke situ nggak usah pakai embel-embel untuk beli minyak, beli sempurna, nggak usah, karena dia sudah banyak uang. Terus minimal saudaranya, tetangganya udah kaya semua satu kampung itu. Betul. Karena dia bisa menciptakan uang sendiri ya gitu, biarpun dari alam gaib. Makanya biarpun keadaan kita susah, janganlah kamu itu gelap mata. Iya. Karena apa ya, nanti takutnya dimanfaatkan sama orang-orang tertentu. Ini yang paling bahaya. Iya. Akal kita harus cerdas, harus bisa menilai kondisi di situ kan gitu. Makanya Pak Joko tadi bercerita temannya yang bisa memastikan, wow temannya, teman ini masih susah juga. Kalau Iya. itu A1, itu valid, itu real ya, ini pasti akan melakukan sendiri, nggak usah ngajak Bapak kan gitu. Iya. Kenapa kok ajak-ajak? Nah, ini siapa tahu ini timnya kan gitu. Iya. Ya maaf Kang Udeng ya. Iya. Ini mumpung ingat waktu saya bayar di Situbondo itu yang mutlak, kenapa yang ngajak saya itu memang saya tahu keadaannya, ekonominya tahu. Waktu itu juga Kang Udeng dia beli perabotan, Kang Udeng beli sepeda lagi buat anaknya. Kemudian sepeda ontel yang Mustang itu Kang Udeng. Saya curiga memang ke bapak tersebut. Sampai nih ada kong kali kong. Nah, saya nanya langsung ke istrinya, banyak uangnya. Waktu dari Abah katanya. Berarti kan dia yang ngajak saya kan ada main juga Kang Udeng. Dapat bagian. Iya. Karena dia timnya di situ, makanya harus hati-hati. Biar apa? Kita tidak dimanfaatkan orang-orang itu. Nggih, Kang Karena Udeng. yang bisa nipu sama kita itu orang-orang terdekat kita. Karena kita merasa kita sudah percaya sama saudara, sama teman terdekat, ini karena sudah ada kepercayaan. Nah itu, kalau orang yang baru kita kenal, biasanya kita itu hati-hati. Makanya kita itu harus hati-hati antar manusia. Karena manusia itu kita gak bisa menilai sifatnya manusia ini. Dari mulutnya biasanya beda dari kolbunya. Iya, Gitu. Makanya antar manusia itu harus benar hati-hati. Saya sendiri sebagai manusia ini hati-hati benar antar manusia. Karena manusia ini susah ditebak. Susah Iya, ditebak. Sifatnya juga sering berubah. Kadang juga jadi mbahnya setan namanya iblis, kadang juga jadi malaikat sifatnya. Kadang juga asli manusia kan gitu. Iya. Nah, itu makanya kalau jin itu jelas sifatnya. Kalau setan itu jelas sifatnya. Tapi kalau manusia ini kan nggak jelas sifatnya. Betul Kang Udeng. Makanya kita Bang berubah. harus hati-hati antar manusia. Ya kita gitulah sobat kisah dari Pak Joko. Nanti Pak Joko akan mengisahkan kisah yang kedua karena Pak Joko ini banyak pengalamannya. Ini kisah yang pertama yang dia alami. Inilah kisah dari Pak Joko. Siapa tahu bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Bahasanya manusia itu harus hati-hati. Jangan percaya kalau ada oknum mengatakan yang enak-enak, yang pasti-pasti, nggak ada. Karena apapun yang terjadi di besok hari kita nggak tahu. Makanya kita sebagai manusia harus hati-hati. Ya gitulah sobat ya. Kita tutup dulu Pak ya. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi